Kalau Quran bil Quran, kalau Quran bil Raji, kayak gini jadinya. Sebenarnya ini untuk Isra 4 sampai 8 gitu. Bagaimana Bani Israel, makanya ayat 211-nya tanyakanlah kepada Bani Israel. Bani Israel itu pernah melihat awan ini saat kapan? Tuh waktu dia 40 tahun jalan di tanah pasir. Bani itu tahu, makanya gue Kenapa udah itu bilang tanya ke Bani Israel? Kenapa tuh? Harusnya nanya enggak. dong. Shekinah Hasem itu mereka bahkan nyebutnya tuh awan Tuhan. Kami juga tahu bro, tentang awan Iya, Tuhan tuh gue juga tahu. kalau Bani Nah, Israel pernah didatangkan awan, pernah di mau dihantam bukan pakai gunung Tursina itu bukan enggak. bukan cuman pernah, bukan cuman pernah, kerap kali, sering, 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 iya bener emang sering. Iya gue, iya gue juga tahu itu. Nah, di Iya, Daniel 7 makanya ayat kenapa tiga nggak belas, ditarik? nah Nah, di Daniel 7 ayat 13 itu yang turun anak manusia dengan awan-awan. itu kalian ya, terserah kalian itu. Tuh, Di kami itu kan bukan tidak. kalian, itu Israel juga, Yahudi juga. Yahudi juga Atau Allah. kelonjotan itu. Yahudi juga kelonjotan, nggak ngerti tuh anak manusia turun dalam awan gimana tuh. Mereka nggak ngerti. Karena yang Illa namanya man di awan itu yang ilahi bro. hanya orang-orang yang berarti suci yang bisa mendatangi Allah atau Allah. Kemudian Allah datang, ata yakti, yaktia. Karena di situ ayatia humu, di situ ada domir humullah gitu. Apa yang Allah datangkan artinya jadinya. Tapi kalau lu mengatakan Allah yang datang, ya Oh, bukan gue yang hindari ngertiin bro. referensi kami. Bukan gue yang bilang itu bro. Gue Ya bacain tadi tafsir kok memang semua. iya. Loh ya Nah, iya. tafsir memang iya. Namun di dalam Al-Qur'an, Quran bi Quran, yang mendatangi ini manusia. Suara 89. Ilaman atau Allah biqalbin salim. Gitu Udahlah. loh bro, gue baca Quran mah begitu bacanya. Ya berarti Harus ke bawah tergantung. posisinya. Ya ini gue berarti semua Dari Allah tergantung ulamanya yang lo pegang toh. gitu loh. Berarti tergantung ulama mana yang lo pegang kan. Iya toh. Jadi ya gue juga nggak bisa maksa. Ya kan? Gue juga nggak bisa maksa. Terserah lo sih, oke gue nggak mau maksa. Berarti tergantung ulama mana yang lo pegang. Makanya kemarin Berarti tergantung ulama mana yang kamu ya, pegang. ya memang gitu sih di sekolah-sekolah juga itu Kak. Gua terus terang bro ya, bukan mau suruh ada Ibnu Kasir. Gak dipakai Ibnu Kasir di sekolahan-sekolahan itu. Coba tanya Ustaz Kalafi deh. Yang dipakainya Jalalain kebanyakan. Karena memang banyak yang nggak sesuainya gitu. Ya itulah. Ada beberapa lah. Itulah kenapa Cuman mungkin Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab. Biar tetap banyak kami tafsirnya pakai. mungkin. Ya nggak ada masalah. Yang penting empat-empatnya diakui gitu aja. Mendingan kayak gua banyak terjemahan. Kayak Yasin 12 13 Tafsirnya kan. atuh. Cuman kami dilarang menafsirkan bebas. Kalau nggak kami jadi zindik gitu. Emang agak repot. Nggak boleh. Harus pakai Saya parameter pada ikuti penafsiran sama apa Ustaz gitu. Suapi itu. Ustaz Suapi dengan Ustaz Suma kayaknya sudah menjelaskan itu. Ya nggak ada Allah yang datang, tapi kita yang mendatangi Allah. Ilaman atau Allah biqalbin salim. Hanya manusia yang berarti Betul, suci betul. yang dapat mendatangi Allah gitu. Buset. Mendatangi Benar, benar, Allah. benar, benar. Benar, benar. Dia tak terhampiri loh. Tapi ini sekarang Muslim malah ngedatangin ya. Bapak bilang, Matius 5 nomor 8, berbahagialah manusia yang hatinya suci, mereka akan melihat Oh, Bapa. Matius bukan 18 kalau nomor 10, mereka lihat wajah Bapa. Itu gimana itu? gue kan udah jelaskan. Lo tanya pun orang Yahudi, mereka pun Ya disebut dalam melihat. firman Yang dia lihat itu bro. Shekinah bro. Shekinah itu kehadiran Allah. Cuman dalam bukan Allahnya hakikatnya itu. Hasem itu terlihat. Gitu loh. Mereka makanya suka melihat Shekinah itu, mereka bisa sebutnya Dafar Elohim atau Memra Allah. Bukannya ujuk-ujuk Tuhan tuh kelihatan. Enggak ada yang pernah bisa bilang kayak gitu. Kecuali iman kita aja disalahpahamin. Kecuali iman gue disalahpahamin. Nggak ada kami punya iman kalau Allah itu kelihatan. Berkali-kali kok di kitab kami disebut.
Halo, 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 halo. Ini dari tadi saya bingung masalahnya itu di mana gitu. Kok moro-moro gujuk-gujuk saya sampai di sini gitu itu awal mulanya dari mana, Bro? Eh, ini siapa nih? Bro, Pak Makassar. Bidat-bidat itu gak usah dimasukin. Gak usah. Hah? Ngapain lu masukin ini siapa nih? Halo. Pendeta Nasrani Bukhaira. Keluarin aja. Dia tuh gak jelas. Dia Kristen juga bukan. Keluarin aja, Mang. Bro. Gak jelas gitu loh, Mang. Nanti orang-orang yang orang-orang oknum itu dibenturin kita nanti. Orang-orang gembel itu gak usah. Mereka buat komalnya sendiri. Gak apa-apa, buat komal sendiri sana pergi. Halo, halo. Urusin aja sama gereja lo. Panggil lo, jemaat lo. Bareng-bareng lo buatin komal. Gak usah nebeng-nebeng. Ngomong-ngomong Kristen, ngaku-ngaku Kristen, gak ada gereja, ngapain lo? Soalnya kekristenan itu banyak ajaran-ajaran palsu gitu loh. Banyak yang ngaku Kristen tapi bukan Kristen, banyak itu. Nah kami tuh berada hidup tuh bareng-bareng mereka nih sekarang nih. Jadi kita mesti tegas. Orang bidat ya bidat. Bro. Udah. Kita kembali ke konteks. Tadi itu masalahnya apa? Iya. Saya baru dengar Bro, dari tadi gua itu debat sama Ya. Tristan. Ya. Sama awalnya kalau misalnya nggak ada masalah itu nggak akan debat. siap. Terus masalahnya Siap. Nah, gimana? berarti apa yang sekarang yang setelah lo simak apa masalahnya? Aneh cuma bisa dengar kalian debat tentang arti dari suatu ayat itu aja. Maksudnya saya tidak tahu itu maksudnya di mana, titik temunya di mana, maksudnya Saya nggak ada titik temunya. Justru nggak ada titik temunya, makanya kita berdebat. pertanyaannya Kalau ada titik temunya, Pak, nggak mungkin kita berdebat. ya, maksudnya Itu. titik temu pertanyaan bukan titik Kamu itu cuma mau membuat kesan. Masalahnya apa sih, Dek? Kayak nggak ada masalah kan di sini. Padahal dari tadi kita justru menampilkan permasalahan di dalam tubuh Islam itu sendiri. ya. Masalahnya menurut Anda di mana? Coba. Loh, Nah, yang turun itu malaikat. Tristan bilang di sini disebutnya Allah bersama malaikat. Tanpa Allah turun. bukan. Menurut saya itu bukan menurut saya. Kalau dilihat dari Itu. tekstualnya itu bukan. Nggak apa-apa, itu kan menurut kamu, menurut Tristan. Tapi yang saya baca nggak begitu. Ini menurut tadi nama-namanya Dr. Mustafa Hatab, Ruwat Translation Center, Abdul Halim, Abdul Majid Daryabadi, Abdullah Yusuf Ali. Ada 27 orang, Pak. Iya. Loh, terus kenapa gua harus percaya lu? Loh, ini bicara dengan keilmuan, jangan bicara tentang menurut ini. Loh, kamu punya ilmu nggak? Mereka itu mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari Quran loh, Pak. Dalam Mereka grammatikal itu. bahasa Arab aja. Terus mereka lu pikir nggak ngerti bergramatikal? Cuma kamu yang ngerti. Ke orang pesantren, dia nggak ngerti mereka. Nah, Nggak ngerti mereka gitu maksud lu. nah, Nah itu bukan dibenturin, terbentur sendiri. Gua nggak benturin kok. bukan dibenturin. Gini, Cuman terbentur kan? Memang terbentur. jangankan di Islam, Anda juga kan banyak. Nah, iya makanya tadi lihat ada orang Kristen kan. Saya bilang udah pergi cari yang lain. Gitu. Bedanya gini Pak. Kalian muslim ini munafik. Kalian tuh seakan-akan nggak boleh. Oh nggak biasa kok, kami biasa satu kami ajaran kami sama. Enggak, kalau kami enggak. Kalau ada yang berbeda bukan dari Kristen, kami nyatakan salah. Even dia ngaku orang Kristen sekalipun gitu. Bedanya itu. Kalian munafik, kami enggak. Kami berdebat di depan Islam. Sesama Kristen di depan Islam. Gini bang. Dalam Islam itu ada namanya usuliyah, ada namanya furu'iyah, ada namanya usul. Maksudnya usul itu hukum-hukum yang di situ sudah ada nas. Paham nas enggak? Tahu. Ketetapan hukum yang sudah pasti. Nats, kalau kami nyebutnya nats. Nah, kalau seandainya dia melintasi dari hukum yang pasti, maka bisa dikeluarkan. Contoh, Kita nggak bicara fikih hukum gitu segala loh Pak. nah di situ kenapa kita Nah, mengatakan kita fokus dulu ke sini yang balik dulu ke sini dulu. Udah, nggak usah. Kita- Gak usah dulu ngomong perbedaan
Apa Mazhab. namanya? Gak usah dulu perbedaan mazhab, Pak. Tadi ini masalah perbedaan tafsiran. Terus gimana masalahnya? Jangan-jangan ini satu mazhab semua, tapi cuma beda tafsir. Gue nggak tahu lagi. Kalau gue cek lagi itu mazhabnya apa, jangan-jangan mereka satu mazhab, cuma beda tafsir. Loh, kalau di dalam Gini. tafsir Jalalain itu yang sudah semuanya bisa. Ya maksudnya itu mengatakan kalau tafsir itu sudah sahih. Gini ya, sebentar dulu, Pak. John Kople, sebentar Pak, sebentar gue mau lurusin ya. Bro, gue tuh nggak gaya-gayaan. Yang gue baca ini data. Gue tuh nggak bisa buka kamera. Kamu diam. Gue ngomong sama John Kople, Oh, jangan bukan sama kamu. Saya ini karena nggak bisa buka kamera, Pak. Kalau bisa saya tunjukin. Ini akun saya baru 30 orang yang ngikutin saya. Oh, Kemarin ada 24.000, sekarang 30.000 orang. Ini nggak bisa buka kamera. Saya nggak bisa buka kamera. Jadi kamu itu, kalau kalian yang di bawah itu mau kritis, maju naik. Gitu, jangan cuma baca terus nuduh orang gay, nggak jelas. Jangan kayak gitu. udah Tapi yang kalau yang Nazarul Ya, Malaika jangan jadi pengecut kalian itu. Lanjut Pak, silakan. Ini orang-orang ini itu ada kata-kata ini rayap nggak peduli itu muslim di bawah. banyak juga menghujat nggak usah. banyak menghujat juga kita sudah Tanazzalul malaikatu warruh. Ruh di situ bisa memang tidak pernah dalam bumi ini makna Allah itu turun, tidak pernah. Hanya ampunannya. Warruh kan sudah ada malaikat, ada lagi ruh. Jadi di situ maksudnya ampunannya. Jadi memang harus konteks ayat ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biismi rabbihim min kulli amrin salamun hatta matla'il fajr. Pak, Jadi itu Pak Ahmad, ini yang dibahas tadi itu ayat berapa ya? Tadi saya lupa. Oh, stop Al-Baqarah Pak. 210 benar. 210 Pak, kita udah berlangsung berapa menit Pak? Masa lu perlu Al-Baqarah nanya 210. Al-Baqarah. Kita tahu nggak mantau gitu, udah berjalan berapa menit kita loh. Harusnya pertanyaan itu bukan gitu lagi. Ya'tiyahumullah. Jadi yang ditunggu-tunggu dari Allah. Ditunggu-tunggu. Oke, yang di dalam Iya. awan-awan itu siapa? Fi dolalin kecuali. Fi dolalin kedatangan Bersama malaikat. ya awan-awan. Kedatangan di situ. Pak Dokter jangan dibahas kalau nggak tahu. Terjemahan. Skip aja. Apakah hisab, perhitungan Allah, perhitungan yang lebih artinya kata Allah itu yang ditunggu-tunggu kan lebih ke arah kalau hari kiamat perhitungan di situ. Benar, saya paham itu Pak, saya ngerti itu. Tapi yang saya mau tanya ini tentang ini loh, apa namanya, Gamami ini nih, cloud ini mau Bapak artikan apa nih cloud di sini? Awan di sini mau Bapak artikan apa? Awan. Ada arti lain nggak awan? Awan tetap awan. Awan, nah itu dia. Nah sekarang kenapa ada kata awan di situ? Itu dulu deh. Kenapa ada kata awan? Maksudnya apa tuh awan di situ? Media kan? Apa salah gua? Apakah itu mau menunjukkan itu adalah media? Media di mana turunnya? Kan? Kalau Allah itu misalnya waktu Musa kan itu bukan Allah yang turun langsung di situ, hanya media awan kan? Nah, ini aja dulu di sini. Media api. Nggak, kalau jangan ke Musa dulu Pak, ini aja. Karena kalau di Musa tentang di konteks Alkitab saya bisa jelaskan namanya tiang awan, tiang api, awan Tuhan itu saya bisa jelasin. Quran kan juga ada. Nah, Ada tapi juga ini di Quran. Bukan di Bible. Saya menyarankan dalam Al-Quran. Itu kan Al-Quran pada saat muncul cahaya maka hancur gunung dan Musa pingsan. Dalam konteks Islam ya. Oke. Ada juga nyala api gitu, cahaya.
Tetapi cahaya itu bukan Allah. Ingat Ya. itu. Oke, sekarang ini awan dulu. Ini awan ini gimana? Ini awan ini yang turun dalam awan ini tuh siapa? Ya, keagungan. Agungan. Jadi keagungan. Jadi fungsi awan itu apa? Keagungan itu kan bukan suatu hal yang menempati ruang dan waktu itu, Pak. Keagungan kan sebetulnya sifat. Tuhan berupa apa bisa apa yang sesuai dengan konteks keagungan Tuhan itu, keagungannya bisa misalnya di perhitungan malaikat kan tidak mungkin melaksanakan sesuatu itu, malaikat itu tunduk apa yang diperintahkan oleh sama Allah. Jadi artinya begini, malaikat dalam hal penghisapan walaupun dia pelaksana tetapi atas biiznillah, seizin Allah. Jadi keagungan Allah tetap bersama malaikat gitu. Oke, aku rasa aku nggak bisa maksa lagi, Pak. Ya, jadi saya juga nggak mau debat kusir ya. Ya apa, maksudnya itu kan hak kalian juga memakan. Gak apa-apa, ya yang gue baca bukan itu. Bang Gaisar. Itu kayak udahlah. Gue juga nggak mau debat kusir. Tes. Capek. Ya silakan. Kan tadi Bang Gaisar pakai kitab tafsir Ibnu Katsir ya. Halo? Iya. Nah, saya. Dibaca nih. Apanya? Halo, tes. Kok nggak ada suara? Coba dibaca, banyak, Pak, riwayatnya, buset. Banyak ini. Itu intinya di dalam ayat itu kenapa ada awan di situ adalah disamakan dengan ayat yang lain. Maksudnya ayat yang mana? Sudah disebutkan bahwasanya awan itu ada karena efek kedatangan malaikat dari langit. Jadi langit bergetar sampai keluar awan gitu maksudnya. Itu di tafsir siapa tuh? Ibnu Katsir. Perawinya siapa? Di tafsir Ibnu Katsir itu ada footnote di situ. Beliau Footnote? Iya. Saya nggak ada ke footnote di sini. Ini Ibnu Katsir tuh riwayatnya itu yang siapa tahu riwayatnya siapa, dari perawi yang mana gitu kan, banyak riwayat di sini, Pak. Kalau footnote itu skripsi. Ini dulu yang saya mau tanya riwayatnya. Maksudnya itu yang paling terakhir. Paling terakhir. Oke, saya cek dulu. Iya, coba lihat. Biasa. Oke, yang Al-Furqan 25 gitu. Ya. Hah? Iya. Oke. Perihal enggak itu bukan saya salah baca atau enggak maksud gua? Maksudnya gimana? Enggak, yang tentang ayat lain itu Al-Furqan 25 atau bukan? Yang dimaksudkan ayat yang lain. Nah, itu berarti benar ya. Coba kita baca. Perihalnya sama dengan makna yang terdapat dalam ayat lain, yaitu yaitu firman-Nya, dan ingatlah hari ketika langit pecah belah mengeluarkan kabut putih dan diturunkanlah malaikat bergelombang-gelombang. Gitu. Nah, Sebentar. Ini ya itu dia. Berarti kamu kita terjawab kan? Awat kan? Iya, jadi kan begini, permasalahannya itu memang di ulama toh. Jadi tergantung selera kalian. Selera mana yang kamu ambil, ya itulah kamu ambil. Kan gitu. Ini juga yang paling terakhir loh deh. Kamu lebih suka ini. Selera